Saya adalah salah satu alumni dari Universitas Terbuka jurusan PG PAUD, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebenarnya saya memiliki background pendidikan sebelumnya, yaitu bukan di bidang keguruan, tapi saya di Keuangan dan Perbankan Universitas Borobudur Jakarta tahun 1995. Teman-teman, saya di sini kebetulan sedang mengantar teman saya, ibu guru di sekolah kita. Ibu guru saya di sekolah TK Plus Anissa untuk mendaftar kuliah di Universitas Terbuka, dan hari ini kebetulan saya ditemani dengan Ibu Pengurus Pokjar Kabupaten Purwakarta untuk UP BJJ Bandung untuk Universitas Terbuka. Saya akan mewawancara beliau tentang bagaimana sih prosedurnya untuk masuk Universitas Terbuka. Mudah-mudahan teman-teman yang ingin kuliah di Universitas Terbuka bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat di sini. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Indiani. Hari ini saya sedang berada di rumah Ibu Pokjar Universitas Terbuka UT. Di sini kita akan berbagi tentang penerimaan mahasiswa UT yang sekarang sedang dibuka untuk UP BJJ Bandung. Ikuti saya ya di channel saya. Dadah. Saya juga alumni. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Indiani. Hari ini saya bersama Ibu Pita Juliana Simanjuntak dan Ibu Pokjar Purwakarta, Ibu Eva. Ya, hari ini saya akan berbagi vlog dengan teman-teman untuk penerimaan mahasiswa Universitas Terbuka di Purwakarta. Oke, ikuti channel saya. Nanti dulu diisi itu mah terakhir. Oke. Nomor ijazah 4867 ya. Saya syuting. Nomor 67 tahun 1995. Tujuan informasinya didapat dari spanduk atau teman lah. temannya. 01. Teman-teman di sini lagi ramai ya, karena Ibu Pita Mengajar Juliana bidang Simanjuntak, studi. teman saya ini, Mengajar dia bidang akan studi apa Ibu? melanjutkan Bidang kuliahnya, pengembangan. mengambil lagi kuliah S1 di Universitas Terbuka khusus untuk kelas karyawan. Jadi mohon maklum kalau agak ramai ya suaranya. Pengembang. Siap. Teman-teman, saya juga mungkin akan sedikit berbagi bahwa saya juga salah satu alumni dari Universitas Ini ya, Bu, Terbuka ya. Mana yang kurang tahun tanda tangan. 2015. Dan sekarang kebetulan UT sedang buka, jadi saya juga ikut mempromosikan UT. Ini alamat Mudah-mudahan Oh, alamat email. informasi ini bisa bermanfaat untuk Alamat- teman-teman yang ingin alamat email itu passwordnya kuliah di apa? Universitas Terbuka untuk kelas Emailnya. karyawan. Pita Itu bisa Juliana. kuliah di Itu, Universitas ya. Terbuka dengan biaya yang sangat murah, dan bisa sangat terbantu sekali untuk biaya-biaya kuliahnya, karena memang ada biaya yang mungkin dikhususkan dari pemerintah untuk bantuan bagi mahasiswa yang ingin kuliah yang mungkin biayanya biayanya sangat terjangkau gitu ya untuk masyarakat gitu. Meski demikian memang ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa tersebut. Ikuti terus vlog saya, jangan lupa di subscribe untuk channel saya, dan juga diberi komen apa saja yang mau disampaikan, mangga di komen, di like dan di share. Manfaat di sini. Dan preferensi. Oke. Baiklah teman-teman, ini dia Ibu Pengurus Pokjar untuk Kabupaten Purwakarta. Saya akan mewawancarai beliau tentang bagaimana sih cara mendaftar di Universitas Terbuka, biar teman-teman mendapatkan informasi yang bermanfaat. Oke Ibu, apa kabar Ibu? Selamat baik, alhamdulillah ya. Saya ingin menanyakan kepada Ibu, karena banyak mungkin teman-teman di luar sana menanyakan bagaimana sih caranya untuk kuliah di Universitas Terbuka.
syarat-syaratnya apa saja yang harus dilengkapi agar calon mahasiswa ini dapat mengetahui tentang tata cara atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar di tempat kuliah di universitas terbuka ini di berbagai jurusan. Salah satunya mungkin yang sekarang ini adalah di PG PAUD Universitas Terbuka. Bagaimana Bu? Mangga. Ya, untuk masuk ke universitas terbuka sebenarnya sangat simpel ya. Untuk data-data itu sendiri pasti semua, khususnya untuk PG PAUD ya, pasti data itu sudah punya. Khususnya untuk guru PAUD seperti rekan-rekan saya itu paling yang dibutuhkan surat-surat yang ada seperti SK yang terutama ya, SK izin belajar, surat keterangan sedang aktif mengajar, dan tentu saja dengan ijazah terakhir yang dia miliki. Dan semuanya itu memang harus dilegalisir ya untuk KTP. Lebih kenapa? mempermudah. Ya, itu aja mungkin ya persyaratannya. Mangga kalau mau daftar kita terbuka khususnya untuk guru-guru PAUD yang belum linier. Dong SMS itu. Oke teman-teman, untuk syarat mendaftar di universitas terbuka di berbagai jurusan itu memang ada syarat-syarat yang harus dilengkapi, dan kebetulan saat ini teman saya ibu guru ya, karena ini jurusannya untuk keguruan, itu memang ada syarat-syarat yang harus dilengkapi. Kalau teman-teman ingin tahu apa saja syaratnya, itu yang pertama syaratnya adalah 1, harus aktif mengajar, artinya statusnya sebagai pengajar, bukan sebagai sebagai orang yang baru lulus atau graduate dari SMA gitu ya. Jadi harus dalam kondisi mengajar di sekolah tempat dia mengajar, harus aktif mengajar. Yang kedua harus ada dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu surat Tapi cantik. SK mengajar di tempat sekolahnya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, SK keterangan aktif mengajar, dan itu harus ditandatangani oleh kepala sekolahnya. Yang keempat adalah surat keterangan izin belajar, itu juga ditandatangani oleh kepala sekolahnya. Kalau untuk SK ditandatangani oleh ketua yayasan di lembaga tersebut. Kemudian ijazah terakhir dan transkrip nilainya yang sudah dilegalisir oleh universitas atau kampus tempat dia kuliah sebelumnya, apabila dia seorang mahasiswa yang pernah kuliah di perguruan tinggi. Dan apabila dia dari SMA, tentu sama harus dilegalisir dari sekolah tempat dia sekolah dulu dengan semuanya menggunakan stempel basah, baik ijazah, SK maupun surat keterangan lain. Jadi lihat hatinya. Terus dilengkapi pula dengan KTP di scan, kemudian pas foto 4x6 2 lembar, 3x4 2 lembar berwarna, semuanya dimasukkan dalam map, lalu dibawa ke tempat pendaftaran. Ingat anjing saya kayak Teman-teman, saya ingin melanjutkan wawancara tadi dengan Ibu Pengurus Pokjar di Kabupaten Purwakarta tentang apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh calon mahasiswa. Oke, ikuti terus channel saya. Ada lagi pertanyaan Ibu, ini mengenai, mungkin banyak pertanyaan, kemana mereka harus mendaftarkan kuliah jika mereka berminat atau menginginkan kuliah di universitas terbuka. Mungkin Ibu bisa jelaskan? Untuk sekretariat di Purwakarta sendiri, calon mahasiswa bisa daftar di Jalan Trambloyan 3 nomor 72 atau ke Jalan Aster nomor 7, atau kita bisa jemput bola. Nah, itu kelebihan dari universitas terbuka, kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Berarti itu khusus untuk yang Purwakarta ya Bu, di Pelamboyan. Iya. Kalau untuk di luar kota seperti Sukabumi, Cianjur, mungkin itu untuk wilayah tempat masing-masing ya Bu ya. Iya, Jadi mereka dia daftar kalau- di wilayah masing-masing. Jadi mereka kalau umpamanya di luar kota, di luar Kabupaten Purwakarta, mangga silahkan daftar ke Pokjarnya masing-masing. Jadi seperti di Sukabumi. jadi khusus untuk Purwakarta, Pokjarnya mungkin di kami yang Purwakarta. pegang. Iya. Oke. Kemudian selanjutnya ini Bu, mungkin pertanyaan teman-teman, berapa lama gitu kuliahnya Bu? Nah, Bagi yang sudah lulus kuliah itu bagaimana? Apakah ada konversi nilai-nilai? Apa semesternya dipercepat? ya,
Kebetulan di UT Dan bedanya dengan yang dari SMA gitu. Nah, Berapa kalau- semester? kalau untuk dari SMA biasanya dia diarahkannya ke AKPMM, alih kredit penghargaan masa mengajar, di mana umpamanya bu gurunya walaupun dia ijazahnya SMA lama mengajar, umpamanya 5 tahun, dia akan mendapatkan penghargaan masa mengajar dengan pemotongan 2 semester. Jadi langsung ke semester 3. Semester Dan 3 ya. untuk masukan sarjana S1 dia masa tempuhnya untuk melinearkan pendidikannya itu, ijazahnya itu hanya menempuh 3 semester. Oh, 3 semester. Iya, Oh, itu berbeda bedanya. dengan yang lulus SMA berarti ya. Beda, ada yang Kalau lulus SMA Berapa semester tuh, Bu? 9 semester ya? semester, iya. Oke, iya. Ini informasi penting teman-teman. Ya. Sekarang ini udah ya Bu ya. Oh iya. Nah ini pakai materai Bu. Sangat terbantu saya khususnya wilayah Purwakarta ini ya Bu. Jadi begitu ya teman-teman, sekilas tentang bagaimana cara mendaftar di Universitas Langsung Terbuka. tanda tangan ya Bu. Jadi teman-teman bagi yang berminat itu bisa mencari pokjarnya di wilayahnya masing-masing. Misalnya tempat tinggalnya di Sukabumi, ya berarti di Sukabumi. Di Cianjur berarti di Cianjur. Kalau di Purwakarta berarti di Purwakarta. Jadi harus aktif mencari di mana pokjar itu berada untuk mendaftar kuliah. Teman-teman, saya sedang di sini di rumahnya Ibu Eva, pengurus UPBJJ untuk UPBJJ Bandung Universitas Terbuka untuk Pokjar Kabupaten Purwakarta. Di sini tempatnya enak banget teman-teman, banyak pohon-pohon, adem banget. Oke, Ibu Vita dan Ibu Eva, beliau sebagai pengurus Pokjar di Kabupaten Purwakarta, ada yang mau disampaikan mungkin dari Ibu Vita dulu? Alhamdulillah akhirnya selesai. Tadinya saya kira sih susah, ternyata begitu mudah dibantu oleh Ibu Pokjar. Alhamdulillah. Dan Ibu Kepala Sekolah Iin Ikut mendukung ya. ikut mendukung Support semuanya. penerimaan mahasiswa baru UT ini. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup Terima segitu. kasih UT. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri video ini? Ya, untuk rekan-rekan yang mau kuliah di UT, mangga kami tunggu. Kebetulan untuk Pokjar Purwakarta tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami bisa tunggu di sekretariat Jalan Aster nomor 7 ataupun di Jalan Flamboyan 3 di rumah. Ibu Dan Eva. untuk waktunya pun tidak terbatas. Ada ya. nomor teleponnya Bu atau webnya? Ada. Ada. Ya. Mungkin nanti kita akan kirimkan link deskripsinya ya teman-teman ya. Iya. Oke, ucapkan salam-salam sebelum kita akhiri. Dadah. Dadah. Iya, sampai ketemu nanti di vlog Iya. berikutnya. Oke. Tonton terus ya channelnya ya. Jangan lupa di-subscribe buat teman-teman yang belum pernah subscribe. Di komen, di like dan di share. Oke. Sampai nanti. Nah, untuk teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat.
bagi yang ingin melanjutkan kuliah lagi keguruan tapi sibuk bekerja mengajar atau bekerja di tempat lain, bisa mengambil di Universitas Terbuka atau UT, karena bukan hanya untuk bidang keguruan saja, bukan hanya fakultas keguruan aja, tapi juga ada fakultas-fakultas lain yang juga bisa diambil oleh teman-teman. Nah, untuk informasi lebih lengkap nanti saya kirimkan linknya di deskripsi di bawah ini. Nanti teman-teman bisa klik di sini. Oke, terima kasih.